Lanjutkan diskusi kita mengenai harga minyak goreng yang semakin tinggi. Mungkin kita cari jalan keluarnya dari masing-masing pihak. Mungkin Pak Derom, kalau misalnya subsidi diterapkan, apakah ini tidak akan mengganggu ya bagi para produsen? Karena biasanya itu tentu kata subsidi merupakan sesuatu yang dalam bagus. Program stabilisasi harga ini kita sudah mengikhlaskan 12% dari produksi itu diturunkan harganya. Dari pasaran yang 7.000 dijual 5.700. Jika diberlakukan tambahan pungutan ekspor, itu berarti seluruh produksi akan dikenakan satu potongan tertentu. Apakah ditambah 5% misalnya? Ya itu tentu saja merupakan suatu konsekuensi daripada situasi yang dihadapi oleh bangsa. Tapi para produsen tidak apa-apa ya, misalnya pungutan ekspor diterapkan dan subsidi juga diterapkan dan kemudian DMO juga diterapkan. Itu bisa saja bersama-sama, tetapi kelihatannya yang akan lebih efektif adalah sesuatu yang bersifat regulasi tadi. Ya, 6% loh nanti katanya pajak ekspornya berapa? 6,5 dari 1,5 menjadi ditambah 5. Ini akan berdampak terhadap itu berarti seluruh perusahaan akan berkurang kira-kira revenue-nya, pendapatannya 5%. Tapi demi harga minyak goreng yang rendah. Tapi itu saja cukup. Dana ini tidak boleh disimpan di APBN, tapi harus dibantu untuk menekan harga minyak goreng tadi. Nah, kalau hanya 5% saja, harga sekarang misalnya 9.000 dikurangi 450, masih 8.000, 550 harga minyak goreng. Ya. Itu belum dapat kita terima kan? Pak Arya, subsidi bagaimana? Walaupun sekarang ini kan kalau kita bicara subsidi biasanya banyak masalah yang berkaitan dengan itu ya. Saya kira untuk mengatasi problem faktual jangka pendek itu termasuk realistis. Tapi sekali lagi regulasi tadi, entah itu nanti dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah, itu jauh lebih penting dan urgent untuk dibuat. Karena tadi saya katakan bahwa persoalannya ini tidak jangka pendek, persoalan ini sangat tidak temporer dan cenderung permanen. Jadi regulasi merupakan satu. Jadi mungkin subsidinya juga harus permanen ya tuh menurut Anda. Kalau subsidi permanen saya kira itu masih bisa, tapi kalau semacam dana talangan atau semacam BLT yang kemarin dilakukan pemerintah itu sangat tidak efektif di tingkat implementasi. Mungkin Pak Bayu terakhir subsidi supaya tidak disalahgunakan apalagi dalam waktu yang jangka panjang. Biasanya nanti kan subsidi yang untung. Ya kuncinya memang kita harus yang sebenarnya jadi concern pemerintah itu adalah stabilisasi harga ini. Membuat kita bisa mengatasi shock ya. Mungkin shocknya bisa sebulan, 2 bulan, bisa 3 bulan kita lihat. Nah kemudian yang kedua, yang paling tadi menderita itu siapa? Itu sebenarnya yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi. Jadi targeted subsidi seperti itu yang menjadi kunci. Mekanismenya memang tidak mudah, terus terang saja. Ya. Nah ini justru yang rawan menimbulkan gejolak. Tadi yang menjadi kuncinya Pak Derom adalah bahwa dana yang diperoleh itu seyogianya memang untuk subsidi ini. Nah ini kerjasama kerjasama dengan DPR untuk memutuskan. Iya, hanya implementasinya yang harus betul-betul dimonitor. Pemerintah perlu juga perhatikan dengan naiknya harga CP luar negeri, pendapatan perusahaan naik, labanya naik, pajak yang diterima pemerintah juga naik. Iya. Kalau perlu itu pun sebagian dapat dipergunakan. Baik, tapi yang jelas harga minyak goreng memang sudah harus turun dan diberikan deadline tanggal 20 Juni ya. 30 Juni. Tapi kita 20 atau 30? Masuknya CPU tadi. Jangan sampai seolah-olah ini apapun yang mau dilakukan kita atau pemerintah itu hanya memberikan waktu untuk memahami keseimbangan pasar yang harus rakyat. Ini jangan sampai. Kita harus pemerintah harus intervensi. Maaf Bapak-bapak, waktunya sudah habis.